Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Dewia, NPM 20082608182. Pada blog Neuroscience and Lokomotor, saya akan membahas mengenai anatomi sistem saraf pusat. Jadi pada sistem saraf pusat ini terdapat dua organ utama, yaitu ada encephalon dan medulla spinalis. Pada encephalon dia itu terdapat organ, yaitu ada organ cerebrum atau cerebri, ada organ diencephalon, mesencephalon, organ pons, medulla oblongata, dan ada organ cerebellum. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai organ cerebrum atau cerebri. Jadi, pada organ cerebrum ini dia terdiri dari struktur dua sisi belahan secara simetris, yaitu ada hemisfer cerebri dextra dan hemisfer cerebri sinistra. Pada pemisah komponen celah dalam itu disebut dengan viscera longitudinalis cerebri. Terus penghubung komponen massa putih itu disebut dengan corpus callosum. Pada struktur hemisfer cerebri dextra dan sinistra ini dia terdapat struktur berupa lapisan tipis, substansia grisia yang menutupi setiap permukaan hemisfer cerebri dextra dan sinistra, yang disebut dengan cortex cerebri atau cerebral cortex. Di sana juga terdapat struktur berupa lobus pada setiap permukaan struktur cortex cerebri yang disebut dengan lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan juga lobus occipital. Dan di sana juga terdapat struktur berupa lipatan pada setiap struktur cortex cerebri, yaitu disebut dengan gyrus. Dan terdapat beberapa gyrus, yaitu ada gyrus precentralis, ada gyrus postcentralis, dan ada juga gyrus temporalis. Nah, pada struktur korteks cerebri dextra dan sinistra ini terdapat beberapa area, yaitu yang pertama area motoris atau korteks motorix. Dia itu berada di struktur gyrus precentralis, descendens, dan jaraknya itu sebagian besar menyilang secara kontralateral. Yang kedua ada area sensoris atau korteks sensorik yang berada di struktur postcentralis, yang berada di struktur gyrus postcentralis, yang menerima dan menafsirkan sensasi rasa nyeri, suhu, raba, tekan yang disebut dengan eksteroseptif pada sisi tubuh kontralateral. Yang ketiga ada area auditiva yang berada di struktur gyrus temporalis dan merupakan daerah penerima kesan pendengaran. Yang keempat ada area visualis yang berada di sisi inferior sulcus parieto-occipitalis di struktur lobus occipital dan merupakan daerah penerima kesan penglihatan. Yang kelima ada area Broca yang berada di sisi superior sulcus lateralis dan sisi anterior inferior sulcus centralis atau di sisi superior struktur temporalis yang mengatur gerakan bicara. Terus ada diencephalon yang terdiri dari hipotalamus dan juga talamus. Pada hipotalamus, dia tuh berada di sisi ventral dari bagian organ diencephalon dan merupakan sisi bawah dinding lateral dasar untuk struktur ventriculus tertius. Yang kedua ada talamus. Dia tuh berada di sisi dorsal dari bagian organ diencephalon dan merupakan substansia grisia untuk struktur ventriculus tertius. Terus ada organ mesencephalon, dia tuh terdapat struktur berupa dua belahan yang disebut dengan pedunculus cerebri. Terus ada organ pons, dia tuh merupakan tempat perlintasan jaras fungsional yang ascendens dan juga descendens, dan merupakan sebagai tempat respiratory centers. Terus ada organ medulla oblongata, dia tuh terdapat struktur berupa penonjolan di sisi medial permukaan anterior yang disebut dengan pyramids. Terus ada organ cerebellum. Pada organ cerebellum ini itu terdapat struktur berupa dua sisi belahan kecil simetris yang disebut dengan hemisfer cerebelli dextra dan hemisfer cerebelli sinistra. Hemisfer cerebelli dextra dan sinistra ini dihubungkan oleh komponen sisi tengah yang disebut dengan vermis. Nah, struktur lapisan permukaan hemisfer cerebelli tersebut disebut dengan korteks cerebelli. Terus selanjutnya kita ke medulla spinalis.
Nah, pada organ medula spinalis ini, dia mempunyai bagian organ, yaitu ada substansia grisia medula spinalis, atau nama lainnya gray matter spinal cord. Dan ada substansia alba medula spinalis, atau nama lainnya white matter spinal cord. Pada substansia grisia ini, dia tuh berwarna abu-abu atau lebih gelap. Dan dia tuh mirip seperti bentuk huruf H. Sedangkan di sekitarnya itu merupakan substansia alba atau white matter. Nah, ini adalah pemotongan secara transversal. Nah, pada substansia grisia ini, dia terdapat beberapa struktur pada substansia grisia, yaitu terdapat cornudorsalis atau dorsal horn atau posterior greyhorn. Dia itu mengandung neuron sensorik. Terus yang kedua ada cornuventralis atau ventral horn atau anterior greyhorn. Dia itu mengandung neuron motorik. Terus yang ketiga ada cornulateralis atau lateral horn atau lateral greyhorn. Dia itu mengandung neuron simpatis preganglionik. Dan ini merupakan pemotongan secara transversal. Nah, itu tadi kan pada substansia grisia struktur secara histologis. Nah, ada pula struktur fisiologis dari bagian organ substansia alba medula spinalis, yaitu berupa lintasan untuk yang pertama pada tractus corticospinalis, dia itu bekerja secara motorik, descendens. Terus yang kedua ada tractus spinothalamicus, dia itu bekerja secara sensorik eksteroseptif, itu ascendens. Terus yang ketiga ada tractus spinocerebellaris, yaitu sensorik proprioseptif, secara ascendens. Nah, baru setelah itu, kemudian ke sisi inferior setelah organ medula spinalis, secara makroskopis, dia tuh berlanjut meruncing menuju suatu struktur yang disebut dengan conus medularis. Dia tuh bentuknya tuh meruncing. Dan sisi apex dari struktur conus medularis ini akan berjalan turun membentuk suatu struktur yang disebut dengan filum terminale. Ini tadi conus medularis dan ini adalah filum terminale. Nah, di sekitar struktur filum terminale ini dia terdapat struktur berupa untayan berkas-berkas saraf yang disebut dengan cauda equina. Jadi cauda equina ini dia mirip seperti ekor kuda. Ini filum terminale dan ini conus medularis. Nah, ketiga tersebut merupakan struktur lanjutan dari organ medula spinalis dalam artian yang berlanjut ke sisi inferior. Nah, organ medula spinalis ini juga terapung di medial liquor cerebrospinalis serta mempunyai juga struktur berupa selaput pembungkus yang disebut dengan meninges spinalis. Struktur selaput pembungkus organ medula spinalis itu atau kita sebut dengan meninges spinalis itu ada 3 dari luar ke dalam, yaitu pertama ada dura mater spinalis. Dia merupakan permukaan dalam dura mater spinalis yang melekat pada arachnoid mater spinalis. Dura mater yang melekat pada arachnoid mater spinalis. Terus yang kedua ada arachnoidea mater spinalis, itu terpisah dengan pia mater spinalis oleh celah lebar yaitu subarachnoidea spinalis. Yang ketiga ada pia mater. Pia mater ini melekat pada arachnoid dan dura mater spinalis dan merupakan membran vaskular yang rapat membungkus organ medula spinalis. Sekian dari presentasi saya. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk presentasi mind map ini, yaitu ada Richard Snell, Anatomi Klinis untuk Mahasiswa Kedokteran, terus ada Subota Atlas Anatomi Kedokteran, dan ada Spalte-Holtzwi, yaitu Atlas Berwarna Anatomi Kedokteran. Sekian dari presentasi pada blog Neuroscience Lokomotor. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.